Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, pasangan kita, anak cucu kita, keluarga kita yang sedang sakit, baik sakit lahir maupun sakit batin, semoga Allah nukrai lekas pulih kembali, sihah wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerai kita dan mereka semua kekuatan iman, imun dan ekonomi yang berkah. Semoga Allah anugerai kita dan mereka semua kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat, rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ampuni kita semua, Allah maafkan kita semua, Allah berkahi kita semua, dan Allah ridhai kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah wafat, kita doakan semoga Allah rahmati beliau semuanya dengan rahmatnya yang maha luas. Rahimahumullah rahmatan wasi'atan wa askanahum fasihah jannatih. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malik meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abi So'so'ah bahwasanya telah sampai berita kepadanya bahwa kubur Amr ibn al-Jumuh dan Abdullah ibn Amr, keduanya dari kaum Ansor dan juga dari Bani Sulaim, berkata terkikis aliran air karena kubur mereka terletak bersebelahan dengan aliran itu. Keduanya ada di dalam satu kubur. Mereka termasuk para syuhada yang gugur di perang Uhud. Oleh karena itu kubur mereka kemudian digali untuk dipindahkan. Dan ternyata jasad mereka tidak berubah sama sekali, seakan-akan baru saja meninggal. Salah satu dari keduanya terluka. Tangannya terletak pada lukanya dan agaknya dulu dikubur dalam keadaan seperti itu. Maka kali ini tangannya disingkirkan dari lukanya supaya lurus posisinya, tapi tidak bisa. Tangan itu kembali lagi seperti posisi semula. Jarak waktu antara perang Uhud dan saat penggalian tersebut adalah 46 tahun. Jadi 46 tahun digali, tapi posisi jasadnya, jenazahnya masih sama seperti baru meninggal dunia. Ini karena mereka dijaga jasadnya oleh Allah. Yang begini-begini ini pengecualian ya. Apa pengecualian. Jadi mengada orang-orang tertentu yang jasadnya masih utuh karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua yang utuh itu berarti baik. Ya, beberapa kejadian dengan keyakinan agama sebelah tentunya ya. Itu kan ada yang dibalsem, ada yang diawetkan di tempat-tempat tertentu lah. Ya awet memang, tapi itu enggak jaminan. Konon kalau Anda masuk ke Vatikan itu, beberapa tokoh-tokoh mereka itu kayak dililin gitu katanya. Katanya, betul apa enggak itu? Yang pernah masuk ke sana itu ada yang cerita itu. Jadi mereka masih utuh itu. Ya karena kayak semacam kayak dililin gitu apa saya nggak paham deh, mereka yang paham itu. Dia akan diawetkan atau apa itu.
Nah, jadi kalau masuk ya seperti ketika awal-awal meninggal gitu, memang diawetkan betul. Itu seperti itu. Nah, tentu beda kasus dengan yang itu. Kalau bagi kita sebenarnya nggak penting, Bu, jasad ini mau hancur atau tidak hancur. Yang terpenting kita selamat sebenarnya. Nah, karena memang fisik kita ini nggak usah nunggu mati. Sekarang aja udah pada copot satu-satu kan. Jadi ini udah saya jauh-jauh. Mulai dari rambut, gigi, ya bulu kulit mulai mengeriput misalnya. Ya semacam-macam lah. Ya belum lagi yang ya macam-macam lah pokoknya ya. Jadi intinya itu ini baru di dunia aja fisik kita sebagian udah bongkar pasang sebagian. Ya kan sebagian ada yang begitu. Allahu Akbar. Yang contoh yang bongkar pasang itu yang bulu matanya kayak badai itu. Di sini nggak ada tempat lain. Allahu Akbar. Belum yang disulam-sulam itu ya Allah. Macam-macam lagi. Pokoknya itu di dunia. Jadi wajar kalau fisik itu nanti hancur, itu ya wajar. Yang terpenting itu bukan soal fisik. Yang penting kita selamat gitu. Selamat dunia akhirat. Makanya pegangi betul doa paling enggak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak mengabaikan fisik, monggo Bu Imun, monggo Bu. Jadi kita tidak boleh mengabaikan fisik juga karena fisik ini bagian dari nikmat Allah yang patut anugerah Allah yang patut kita syukuri. Monggo dijagalah. Terserah jenengan mau mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi coklat, mandi susu, terserah monggo lah. Mau pakai serum kinclong, serum apa monggo. Tapi yang pasti yang tidak kalah pentingnya jaga rohani kita. Kesehatan jasmani harus kita jaga, tapi kesehatan rohani harus lebih kita jaga. Kecantikan jasmani kita lakukan perawatannya, tapi kecantikan rohani harus lebih diperhatikan lagi. Bisa dipahami nggih? Jadi kecantikan rohani itu jauh harus lebih diperhatikan lagi daripada sekedar jasmani. Nah, kesalahan sebagian kita adalah sibuk dengan jasmani, lupa tentang rohani. Sibuk dengan kesehatan dan jasmani, lupa akan rohani, itu yang salah. Tapi kalau nggak lupa akan rohani, jasmani dirawat tidak ada masalah, dan itu benar, silahkan. Abu Umar berkata hadis ini tidak diperselisihkan bahwa ia mungqati itu terputus ya dari Malik, tapi ia muttasil dari berbagai sumber lainnya yang sahih dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, ini yang saya sering bilang ya, kalau Anda baca hadisnya dhaif, jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadisnya dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa. Memang dari jalur yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi ini hadisnya munqati, terputus. Tapi dia menjadi nyambung dari jalur Jabir radhiyallahu anhu. Demikian pula halnya setiap orang yang mati terbunuh sebagai syahid di jalan Allah dari kalangan umat-umat terdahulu, atau siapapun yang terbunuh dalam membela kebenaran seperti para nabi mereka. Dalam Sunan At-Tirmidzi pada kisah Ashabul Ukhdud diceritakan bahwa pemuda yang dibunuh oleh raja itu akhirnya dikubur. Kata Tirmidzi, orang menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kubur pemuda itu dibongkar, dan ternyata jarinya masih terletak di pelipisnya seperti yang dia lakukan ketika dibunuh dulu. Menurut At-Tirmidzi hadis ini hasan gharib. Hasan gharib. Kalau di catatan kakinya hadisnya malah sahih. Sunan An-Nasai dinyatakan sahih hadisnya. Padahal itu dari lama meninggalnya udah. Tapi Ashabul Ukhdud An-Nari Dzatil Waqud itu loh, yang beberapa orang dimasukkan dalam parit, kemudian parit itu dikasih bahan bakar dan dibakar gitu. Karena mempertahankan iman. Pas satu saat dibongkar parit itu di masa Sayyidina Umar, ternyata jenazah mereka masih utuh. Kenapa? Karena mereka itu dulunya adalah orang-orang yang mempertahankan iman.
Ini konteks yang baik ya, tapi tidak semua yang utuh itu juga baik, tergantung matinya. Itu kaumnya Nabi Lut itu juga masih utuh penampakannya kan dalam wujud kelakuan atau perbuatan yang tentu tidak senonoh. Ya. Itu seperti itu. Mungkin Anda pernah nonton di YouTube itu ya, tentang kaumnya Nabi Lut yang mereka mati terus fosilnya masih ada sampai sekarang. Bekas-bekasnya itu masih ada sampai sekarang. Allahu Akbar. Itu masih utuh juga, tapi masih utuhnya dalam konteks yang buruk. Karena memang saya ulang itu untuk pelajaran kita yang di belakang ini. Makanya saya ulang tadi, sebenarnya hakikatnya nggak terlalu penting sebenarnya. Jasad kita utuh atau tidak utuh. Yang terpenting kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Karena saya ulang di dunia ini saja fisik kita sudah beberapa orang mengalami perubahan bahkan bongkar pasang. Malah sebagian sudah bukan asli bahannya manusia tapi dari bahan-bahan yang lain. Seperti yang pasang pen, pasang Bu Lian ini. Implan namanya. Ya macam-macam nikulah ya. Belum lagi yang pasang silikon itu yang digede-gede itu macam-macam. Ya itu fisik kita sudah beberapa orang yang mengalami bongkar pasang yang luar biasa. Makanya saya ulang non sewu fisik itu mau utuh mau nggak utuh sebenarnya bukan soal insyaallah. Yang soal itu kalau kita nggak selamat itu aja. Makanya berdoa sama Allah semoga selamat dunia akhirat. Karena beberapa kaum terdahulu yang jahat pun juga Allah utuhkan jenazahnya, tapi dalam wujud-wujud yang memang ya kayak semacam fosil-fosil gitulah. Itu seperti itu. Kisah Ashabul Ukhdud ini diriwayatkan pula dalam Sahih Muslim. Saya dikatakan bahwa mereka tinggal di Najran pada masa fatrah. Fatrah itu antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW di mana belum diutus Nabi dan Rasul. Antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Dan kisah itu kami sebutkan selengkapnya dalam tafsir surah Al-Buruj, dalam kitab Al-Jami' li ahkamil Quran wa mubayyin lima tadammana minnas sunnah wa ayil furqan. Ini tafsir Al-Qurtubi terkenalnya. Tipis ini Bu, cuman 27.000 halaman. Iya, Bu, tipis kira-kira sekitar 20.000 halaman atau 27.000 halaman kira-kira. Tipis kan ya, tipis ya. Ya, iya 20.000 halaman nanti. Dan penukil berita meriwayatkan bahwa ketika Muawiyah rahimahullah mengalirkan mata air yang dia temukan di Madinah ke tengah wilayah perkuburan, dia memerintahkan orang-orang memindahkan mayit-mayit yang dikubur di situ. Boleh menggusur kuburan, boleh, kalau untuk kemaslahatan yang lebih umum ya. Termasuk menggusur masjid boleh kalau untuk kemaslahatan yang lebih umum, seperti pembangunan kali ini kan pengairan ini, atau untuk jalan tol itu boleh. Tapi dengan ketentuan memang untuk kemaslahatan umum ya. Untuk kemaslahatan umum kayak ya pembangunan jalan tol atau pembangunan BKT, banjir kanal timur atau banjir kanal barat dulu mungkin. Nah itu kalau memang ada kubur yang mesti dibongkar, masjid mesti dibongkar, itu tidak apa-apa. Cuma kalau untuk masjid harus diganti dengan paling enggak sama atau yang lebih baik. Nah kalau kuburan juga sama, diganti dengan kuburan tempat lain yang juga layak, itu seperti itu. Jadi kemaslahatan umum membenarkan sesuatu yang tadinya enggak boleh dibongkar jadi boleh dibongkar. Terus peristiwa ini terjadi pada masa kekhalifahannya beberapa tahun setelah musim kelaparan, yakni sekitar 50 tahun sejak perang Uhud. Ketika digali mayit-mayit itu ternyata masih utuh seperti keadaan mereka dulu. Orang-orang menyaksikan ketika sebuah cangkul menyentuh kaki Hamzah ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ternyata darahnya mengalir. Begitu pula Jabir ibn Abdullah waktu itu membongkar kubur ayahnya Abdullah ibn Haram
dan tampak seakan-akan baru saja dikubur kemarin. Peristiwa mengenai para syuhada ini sangat terkenal, jadi tidak perlu diulas panjang lebar. Bahkan sebelum meninggal beberapa syuhada Uhud itu pesan sama anak-anaknya. Kata sebagian ada dalam kitab Riyadhus Shalihin di antaranya berpesan, hari ini insya Allah bapak mati, aku titip ibumu ya, sing rukun yang dulur-dulurmu itu gitu. Itu jadi aku titip ibumu yang rukun sama saudara-saudaramu. Itu sebagian sahabat syuhada Uhud itu mau mati itu pesan gitu ke anak-anaknya. Itu saya ingat Allahyarham buyut saya Mbak Abbas rahimahullah itu sebelum berangkat haji pesan sama kakek saya Allahyarham kakek Rafiq, ketoke bapak gak mulai maneng iki, abah gak mulai maneng, aku titip makmu ya, aku titip makmu ya, sing rukun mbek dulur-dulur. Itu pesannya buyut saya ke kakek saya. Terus beliau haji tidak lama setelah berangkat haji sekian waktu ya, itu datang surat merah. Pada masa itu suratnya warnanya merah, pertanda kalau si jamaah haji ini meninggal dunia di Saudi sana. Jadi ada orang-orang tertentu itu sejelas itu pesannya ya, sejelas itu pesannya. Karena memang kita udah sering bahas hadisnya, istilah orang mati mendadak itu kan bagi kita yang menyaksikan. Kalau bagi yang meninggal sendiri nggak mendadak, karena memang sudah ada malaikat pendahulu yang itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Cuman orang yang nggak paham dikira itu jin gitu loh. Dikira itu apa? Jin, kata Imam Al-Qurtubi. Padahal itu malaikat pendahulu. Allahu Akbar. Begitu pula seluruh penduduk Madinah menceritakan bahwa dinding kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah roboh pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, kekhalifahan Al-Walid ibn Abdul Malik. Di waktu itu yang menjadi wali kota Madinah adalah Umar ibn Abdul Aziz, yang nanti Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu jadi raja ini. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz ini bagi Al-Walid ibn Abdul Malik itu statusnya menantu sebenarnya. Kalau menurut teori di sistem monarki kerajaan itu tidak mungkin seorang menantu jadi raja sementara raja itu punya 2 kandidat putra mahkota. Jadi nggak mungkin jadi apa? Jadi raja itu tidak mungkin. Tapi Umar bin Abdul Aziz itu pakai jalur langit, merapat sama Allah doa. Karena beliau pernah ngomong gini, beliau ini, saya nggak akan menikah kecuali dengan putri yang paling cantik di negeri ini ya, dan yang paling mulia katanya. Kata orang-orang yang nggak ada yang punya anak seperti itu kecuali anaknya raja katanya. Ya udah saya minta sama Allah anaknya raja, jadi mantunya raja katanya. Dengan izin Allah. Jadi ditelikung di sepertiga malam jadi mantunya raja. Nah, beliau itu lama-lama ngelihat carut-marutnya sistem pemerintahan Daulah Bani Umayyah itu. Kata beliau, kayak ini cara nih gak iso, gak bisa saya menyelesaikan masalah ini kecuali saya menjadi raja. Beliau ngomong gitu. Tapi menjadi raja itu tidak mungkin bagi beliau kalau pakai sistem kerajaan. Kenapa? Karena sang raja itu sudah punya 2 calon putra mahkota. Sementara beliau ini statusnya menantu. Tempuh jalur langit itu. Nempuh jalur langit dengan izin Allah. Ketika rajanya mau meninggal, mertuanya beliau mau meninggal, itu penasihatnya ngomong, raja, kalau jenengan pengen meninggal dalam keadaan meninggalkan warisan kebaikan, tulis wasiat menantu Anda yang menjadi pengganti Anda, Umar bin Abdul Aziz. Ditulis wasiat itu. Begitu beliau wafat, hal yang di luar dugaan, mantu jadi raja itu. Padahal menurut teori tidak
tidak mungkin. Itu seperti Talut juga sama. Talut itu kan tidak mungkin jadi raja. Wong kata orang Bani Israil, wong dia itu orang yang miskin, tidak punya harta, sementara kita yang punya harta. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Ya, itu namanya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tadi saya ngobrol sama, kan sebelum sini kan ada kajian di kantor BRI. Itu yang sekarang sementara menjabat sebagai pincanya itu cerita, saya ini sebenarnya kalau di BRI itu dari karyawan kasta rendah Ustaz sebenarnya. Kan katanya di BRI itu kayak di tentara gitu loh, kalau ada catam apa secaba akabri apa nggih, ngoten niku lah. Beliau itu dari yang kasta pendidikan yang rendah. Tapi beliau sekarang bisa mimpin cabang Bekasi ini. Kata beliau ini jalur doa Ustaz katanya. Saya itu mengistiqomahkan ayat kursi, terus baca alam nasyrah, rabbi shrah li sadri. Terus kemudian saya baca qul huwallahu ahad al-falaq an-nas itu. Saya kalau mau kerja saya baca itu. Kok dengan izin Allah saya sampai posisi sekarang ini. Padahal kalau menurut teori kasta beliau nggak mungkin sampai situ. Itu namanya jalur langit namanya itu. Itu cerita barusan sama saya. Nah, di Kemang Golf atau di mana itu ya? Ada yang namanya Pak Sugeng itu loh, yang Hakim Agung. Kan beliau itu pernah jadi Pangdam itu. Itu juga cerita sama saya. Seangkatan saya itu sampai bintang 1 itu saya punya sampai jadi jenderal itu. Itu sebenarnya kalau menurut teori saya itu belum memenuhi syarat untuk jadi jenderal karena harus ada jalur ini. Tapi dengan izin Allah saya jadi jenderal, bahkan jadi Pangdam kan. Sempat jadi Pangdam. Kalau jadi Hakim Agung di apa masih saya nggak tahu itu. Itu beliau cerita, itu jalur langit itu Ustaz. Saya pokoknya ndonga aja sama Allah. Di antara andalan beliau itu sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh berjamaah di masjid. Terus di situ itu ada anak yang non sewu nggih, berkebutuhan khusus lah. Tapi rajin di masjid, ya rajin di masjid. Tapi sering nanya juga ke saya itu anak itu. Jadi kadang nanya gitu, kan jarang-jarang bisa nanya di pengajian, kadang nanya gitu. Nah, si anak ini didatangi sama beliau itu sambil kasih uang gitu, terus minta didoakan. Kok dengan izin Allah kok mustajabah. Itu namanya menempuh jalur langit. Nah, kita ini jangan meremehkan doa. Zikir, doa itu penting. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini contohnya. Satu hal yang menurut teori mustahil jadi raja. Nah, sampai kemudian beliau itu setelah jadi raja kurang lebih 29 bulan itu persoalan di Daulah Bani Umayyah selesai. Beliau mengatakan, kalau dulu aku ingin menikahi seorang putri yang cantik dan Allah kabulkan. Terus aku ingin menjadi seorang raja dan Allah kabulkan. Sekarang aku nggak punya keinginan lagi selain berjumpa dengan Allah. Ya tidak lama ya wafat gitu. Tidak punya keinginan lagi selain berjumpa dengan Allah. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya itu jalur langit itu penting. Allahu Akbar. Akibat robohnya dinding kubur tersebut, maka tampaklah beberapa telapak kaki. Mereka khawatir kalau itu adalah kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja orang-orang sangat menyesal hingga akhirnya Sa'id ibn Musayyib, ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan kepada mereka bahwa jasad para nabi tinggal di bumi tidak lebih dari 40 hari. Sejak dikuburkan, sesudah itu ya diangkat. Jadi jenazah nabi itu di makamnya hanya berapa? 40 hari. Setelah itu diangkat ke langit, sudah diangkat oleh Allah. Jadi kalau jenengan menggali makamnya para nabi itu kosong, tidak ada. Ini kata Sa'id ibn Musayyab. Beliau ini menantunya Abu Hurairah. Sa'id ibn Musayyab ini sebenarnya hadisnya, kalau beliau yang berkata qala Rasulullah itu hadisnya mauquf. Munqati itu mursal, mursal.
Hadis mursal itu hadis dhaif, lemah sebenarnya. Tapi Imam Bukhari menjamin. Jadi yang menjamin Sa'id Ibn Musayyib ini Imam Bukhari. Kalau Sa'id Ibn Musayyib yang berkata qala Rasulullah, yang menjamin sahih siapa? Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari jamin sahih. Kenapa? Karena beliau tidak hanya menantu, tapi muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga kalau beliau berkata qala Rasulullah, yang menjamin Imam Bukhari karena besar kemungkinan beliau mendengar hadis itu dari gurunya yang sekaligus mertuanya. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Ada yang mengatakan kok mirip sama agama sebelah ya? Karena Nabi Isa itu kan katanya kalau versi agama sebelah itu setelah disalib itu versi agama sebelah itu kan diangkat katanya. Makanya ada namanya kenaikan apa? Isa al-Masih. Saya mau cerita saja bahwa akidah agama sebelah itu pada sebagiannya memang sama dengan kita karena memang aslinya sama. Kalau yang aslinya loh ya, aslinya sama. Cuman kan ada cerita-cerita tambahan versi sebelah itu. Kalau aslinya sama, makanya ketika ada orang yang mengatakan, Ustadz, pernah ada jamaah itu nanya ke saya, di sini nih orang Nasrani itu ngucap salam kayak kita gitu, yang ngucap alhamdulillah, ya jilbaban barang Ustadz. Mereka tiru-tiru kita. Saya jawab enggak, mereka enggak tiru-tiru kita. Memang aslinya begitu. Aslinya berjilbab. Aslinya yang ngucap assalamualaikum. Aslinya yang ngucap alhamdulillah, aslinya itu. Cuman mbuh sapa sing ganti ngono ae. Aslinya itu. Nah iya. Kenapa? Iya, ya kan mereka kan kalau pakai bahasa sebelah kan bahasa Ibraninya kan mungkin shalom itu. Tapi kalau bahasa Arab kan ya assalamualaikum. Maksud saya itu memang aslinya itu sama kan. Karena memang kalau yang asli malah berukut, Bu. Iya, malah berukut itu. Iya, sampai dikatakan mending kamu botakin saja rambutmu kalau kamu buka jilbabmu, tutup kepalamu itu kan. Ya, aslinya, tapi ya nggak tahu sejak kapan itu. Itu seperti itu. Ya kan faktanya kan pohon kurma jadi pohon cemara, itu kan tidak tahu sejak kapan itu. Terus aliran air di kebun kurma itu menjadi es batu itu apa namanya? Salju itu sejak kapan saya tidak tahu. Terus bukan salju. Saya tidak tahu sejak kapan perubahan. Enggak kan terus kan saya nggak tahu sejak kapan perubahan kebun kurma menjadi kandang kambing itu saya nggak tahu. Ya kan ini mohon maaf makanya sudahlah itu urusan sebelah kan lakum dinukum waliyatin itu. Cuman kalau ada orang ngomong kok sama lah memang aslinya sama aslinya. Kalau aslinya banyak persamaannya aslinya gitu loh aslinya. Jadi jangan bilang mereka tiru-tiru kita, enggak memang aslinya begitu. Kayak sholat misalnya, kalau kita kan 5 waktu sehari. Konon wallahualam betul apa enggak? Kalau yang sebelah itu harusnya 7 kali sehari. Ya, saya enggak tahu siapa yang merubah jadi 7 hari sekali ya. Itu ya itu yang saya enggak paham itu. Iya, itu saya pernah sempat mendengar ceramah itu di gereja. Bukan saya ke gereja bukan, di YouTube maksud saya itu ada. Ya harusnya itu kalau mohon maaf mereka itu harusnya 7 kali sehari. Kalau kita kan 5 kali sehari. Kalau mereka itu 7 kali sehari. Saya ulang saya enggak tahu siapa yang merubah jadi 7 hari sekali itu. Saya enggak tahu siapa itu. Jadi makanya saya jenengan itu jangan kegeeran. Mereka tiru-tiru kita enggak tiru-tiru. Memang aslinya sama gitu loh. Aslinya. Kenapa? Ada sebenarnya. Oh. Oh. Aslinya. Iya, doanya. Nah, makanya saya ulang aslinya apa? Sama. Makanya ya jangan kegeeran tiru-tiru kita gitu. Enggak, memang aslinya sama aslinya gitu. Aslinya gitu. Oh, lanjut. Beberapa. Kenapa, Bu? Iya, padahal kalau yang Jawi Wetan itu masih haram makan babi itu. Iya. Kalau yang Jawi Wetan itu enggak mau makan babi itu. Iya. Oh, gitu ya. Leka dipangan Nggih pun. Lanjut.
Beberapa saat kemudian Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhum datang. Dia segera tahu bahwa itu adalah telapak kaki kakeknya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukankah dia, semoga Allah senantiasa merahmatinya, dulu mati terbunuh sebagai syahid. Ternyata itu telapak kakinya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muadzin yang senantiasa mengharapkan pahala Allah adalah seperti halnya orang yang terbunuh berlumuran darahnya. Jika dia mati, jasadnya tidak akan dimakan cacing dalam kuburnya. Cuma ini hadisnya dia menganggap lemah. Tapi terlepas dari itu, muadzin yang jelas pahalanya besar. Muadzin itu pahala, dia akan mendapatkan pahala sebanyak, di samping pahala dia sendiri ya, sebanyak orang yang sholat karena mendengar adzannya. Itu kelebihannya muadzin itu. Jadi muadzin itu kalau adzan, sebanyak itu orang sholat karena mendengar adzannya, dia dapat bagian pahala yang sama dengan yang sholat sebanyak itu karena mendengar adzannya. Wah, perempuan gak dapat bagian. Oh gampang, suami ibu suruh adzan. Tapi sudah ada muadzinnya Ustaz, ya sudah. Berarti kalau sudah ada jadwal muadzinnya, berarti Anda cukup membantu menggaji muadzin itu. Nah, ini kan donatur masjid itu jangan salah, dapat bagian pahala yang sama dengan mungkin muadzin yang tergaji oleh uang jenengan yang jadi donatur masjid ini. Paham nggih? Nah, jadi itulah indahnya Islam. Untuk dapat pahala muadzin, ibu tidak harus menjadi muadzin. Cukup menjadikan ambil bagian daripada menggaji muadzin, itu sudah dapat pahalanya muadzin itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kalau anak-anak kita bolehlah di kader itu. Kalau yang masih kecil-kecil belajar adzan yang indah. Adzannya yang indah supaya tertarik orang untuk mendengarkan adzan kita dan bahkan dapat hidayah insyaallah. Sehingga ada cerita itu kan, saya pernah nonton di media sosial itu, seorang wartawan atau apa itu mendengar adzan yang begitu indahnya, akhirnya dia malah masuk Islam gara-gara dengar adzan yang begitu indahnya. Dan sebaliknya ada orang yang terganggu dengan adzan malah jadi murtad, itu ya ada. Jadi dia awalnya masuk Islam karena dia terganggu dengan adzan yang suaranya jelek, akhirnya dia murtad lagi, itu ya ada. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya muadzin itu harus suaranya. Makanya Rasulullah itu SAW muadzinnya cuma 2. Karena yang dipilih memang betul-betul yang suaranya bagus. Zahir hadis ini menyatakan bahwa muadzin yang senantiasa mengharapkan pahala Allah dalam memumandangkan adzannya juga termasuk orang yang jasadnya tidak akan dimakan tanah. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan, rahimahumullah meriwayatkan dalam sunan masing-masing dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bayangkan ini orang Sunda loh ya, Aus ibn Aus. Sesungguhnya harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Afdhalul laili lailatul Jum'ah. Ya, kalau paling utamanya harinya hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu dia dimatikan, pada hari itu ditiupnya sangkakala, dan pada hari itu terjadinya tiupan yang mematikan. Maka dari itu bersalawatlah kamu banyak-banyak kepadaku pada hari itu, karena sungguhnya salawat kamu sekalian dilaporkan kepadaku. Hari Jumat di antara kesunahannya adalah memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus hari Jumat, salawat itu disampaikan langsung oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar hari Jumat via Jibril. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah meriwayatkan kalau kita bersalawat, ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka salawat kita dikirim oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ini ada orang Kemang 3 ngucap salawat tentang jenengan. Siapa aja namanya? Ini. Ya. Terus Nabi mendoakan kepada Allah kepada orang itu.
Nah, kalau di hari Jumat nggak pakai Jibril, langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan langsung Allah kepada orang itu. Nah, itu hari Jumat gitu. Makanya perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini termasuk dijanjikan oleh Allah kepastian untuk diterima. Jadi jenengan baca sholawat sambil leye-leye, bahkan baca sholawat sambil riak sekalipun itu diterima oleh Allah, sambil riak sekalipun. Misalnya Anda bersolawat sambil berindah suara, tapi kalau perempuan jangan yang mendayu-dayu dan yang mendesah-desah ya. Ya, misalnya Anda bersolawat depan anak-anak lah, misalnya itu apa itu. Nah, itu walaupun Anda misalnya ada sifat riak ingin dipuji gitu, itu tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena janji Nabi terkait dengan sholawat itu bukan cuma pahala tapi rahmat. Kalau rahmat itu sudah dipastikan. Kata Nabi, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu biha alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas dengan sholawat 10. Bukan pahala 10, sholawat 10. Bukan pahala 10, sholawat 10. Sholawat itu isinya apa? Rahmat, ta'zim, kemuliaan, dan maghfirah, ampunan. Kita berucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini terserah Anda mau pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina, terserah. Jangan berantem gara-gara itu ya. Yang salah itu yang nggak sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i sunnah ngucap Sayyidina dalam madhab Syafi'i. Iya, kenapa? Ini nanya hukum ya. Pertama, iya apa-apa dah. Saya bukan mufti ya. Saya ini bukan mufti. Tunggu dulu. Saya ini bukan mufti. Jadi kalau saya berfatwa nanti takutnya menyalahi aturan. Gitu. Jadi saya paham kapasitas diri. Tapi yang pasti gini Bu, ini yang pasti dalam Islamnya. Suara merdu seorang wanita yang mendayu-dayu dan mendesah-desah itu terlarang pada dasarnya. Ya, mendayu itu terlarang pada dasarnya. Itu saya ngomong pada dasarnya dulu. Nah, karena itu takutnya masuk dalam kategori yang Nabi bilang itu di akhir zaman nanti ada yang bla-bla masuk yang suaranya mendesah-desah itu. Nah, itu satu dulu. Makanya kalau Ibu perhatikan wanita-wanita Arab yang bernyanyi seperti Ummi Kulsum misalnya itu suaranya digagahkan. Walaupun ada melengkingnya tapi digagah. Ibu pernah nonton Ummi Kulsum enggak? Terlepas pro kontranya ya. Itu kan suaranya wah gagah. Jadi bukan aku ada denganmu gitu kan. Bukan begitu. Bukan begitu itu. Itu satu dulu ya, Bu. Satu dulu. Yang kedua, andaikan pendengarnya seluruhnya wanita, enggak ada masalah, atau laki-laki tapi mahramnya. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Lirik bersyair itu tidak ada masalah. Yang penting kontennya itu benar gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah pendengarnya adalah umum, didengar oleh orang banyak. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya tadi nadanya harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai mengundang nafsu dan syahwat. Terus kemudian jangan sampai menimbulkan fitnah. Terus kemudian jangan sampai isinya itu juga sesuatu yang kan menimbulkan nafsu dan syahwat dan melalaikan. Kalau mengandung semua itu, unsur semua itu, saya khawatir saja sih masuk dalam kategori yang terlarang itu, yang saya khawatirnya gitu. Itu seperti itu. Nah, nanti lebih detailnya silakan buka fatwa para ulama saja ya. Saya hanya membuka analisa hukum saja, analisa hukumnya itu. Jadi khawatirnya ke situ nanti arahnya itu. Itu seperti itu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Kenapa saya kok jawab seperti yang saya katakan tadi itu gini Bu. Fatwa itu harus berhati-hati, harus merujuk kepada mufti yang memang punya kapasitas untuk berfatwa. Saya tidak punya kapasitas itu, makanya saya harus berhati-hati. Saya cuma kasih analisa fikihnya saja itu. Analisa fikihnya. Nanti detailnya silakan Ibu baca fatwa para ulama terkait masalah ini. Ya Bu.
Ibu-ibu semua kan? Ibu-ibu semua kan? Tidak ada masalah. Yang penting isinya ya kan ibu-ibu sama ibu-ibu kan? Iya ibu semua tidak ada masalah. Yang penting isinya. Ini saya nggak diskusi soal musiknya loh ya. Kalau musiknya nanti kan lain lagi nanti diskusinya itu. Itu panjang diskusinya nanti itu. Dan nanti tanya sama Ustaz Fikihnya aja, jangan sama saya lah. Nanya sama Ustaz Fikihnya. Kalau ibu nanya sama saya ini pertama, saya ini orang fikih, bukan ahli fikih, orang fikih. Saya ini orang usul fikih. Jadi kalau Anda nanya saya nanti jawabannya ya kayak tadi itu. Ibu saya ajak mikir, saya ajak muter-muter gitu. Kalau orang yang nggak sabar biasanya nuduh saya, wah Ustaz Subhan nggak jelas itu, nggak tegas. Padahal saya itu ngajari ibu-ibu supaya menggunakan pendekatan kaidah-kaidah dalam fikih. Dan kita para ulama ini dasar saya Bu ya. Para ulama kita itu Bu dalam masalah halal haram itu nggak mau gegabah. Nggak mau gegabah, gampang mengatakan haram itu nggak berani. Sampai kuat dalilnya bahwa itu haram. Nah, Imam Ahmad itu ditanya, Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari itu, ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang musik misalnya gitu ya. Beliau cuma mengatakan saya tidak suka, kata beliau. Beliau tidak mengatakan haram, saya tidak suka, kata beliau. Itu seperti itu Imam Ahmad, Imam Mujtahid itu. Kalau Ibnu Hazm malah ngomong halal. Itu seperti itu. Makanya kenapa dari tadi saya itu kok tidak berani langsung, karena mengatakan sesuatu itu haram itu ulama-ulama salafus saleh terdahulu itu nggak mau gegabah. Kalau tidak jelas hukum haramnya mereka mengatakan saya tidak suka. Makanya tadi saya pakai pendekatan fikihnya begitu. Kalau mau jawaban tegasnya silakan nanya sama muftinya saja. Saya bukan mufti, cuman saya punya analisa fikih itu seperti itu. Itu bisa dimengerti Bu ya. Makanya ada rambu-rambu lah dalam Islam itu pasti ada rambu-rambunya. Apa yang saya katakan ini Bu bisa dicek nanti dalam muqaddimah fatwa kontemporer Yusuf Qaradawi tentang adab-adab dalam berfatwa. Ibu bisa cek perkataan saya ini dalam buku halal haramnya Yusuf Qaradawi dalam pendahuluannya. Jadi ulama-ulama kita dulu itu sangat berhati-hati untuk mengatakan haram sampai jelas hukum haramnya. Mengatakan haram saja berhati-hati, apalagi mengatakan kafir. Wah itu hati-hati. Itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh gegabah. Itu hukum yang sangat berat. Itu seperti itu. Padahal ada sebagian orang itu, saya mohon maaf sekali, mengatakan ngaji sana aja enak, apa-apa dilarang. Loh, kok apa-apa dilarang kok bener itu gimana? Atau ngaji sana aja enak, apa-apa boleh. Enggak gitu. Ngaji yang benar itu ya yang haram ya kita bilang haram. Karena memang ada dasar yang mengharamkannya. Nah, sesuatu yang memang halal ya kita halalkan. Sesuatu yang memang hukumnya masih ulama diskusikan ya kita sampaikan, dan hendaklah kita berhati-hati dalam masalah itu. Itu seperti itu. Kayak saya ditanya orang, bagaimana hukumnya riba ya haram. Tapi kalau orang nanya bagaimana hukumnya orang kerja di bank itu saya nggak berani ngomong haram. Kenapa? Karena faktanya ulama diskusinya panjang. Tinggal jenengan mau ngerujuk kemana? Mau merujuk ke fatwa yang di Madinah, Darul Ifta Ya Darul Ifta Lajnah Daimah yang di Madinah, yang di Mekah itu maksud saya, yang di Saudi maksud saya, atau Anda mau merujuk yang Darul Ifta Mesir. Itu seperti itu. Diskusinya panjang, masing-masing punya argumentasi hukum. Itu. Tapi kalau riba haram iya titik, riba haram titik, jangan ditawar itu. Tapi bagaimana hukumnya orang kerja di bank konvensional itu jawabannya tidak satu itu. Dan saya termasuk yang tidak berani gegabah langsung main pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata. Gitu. Itu seperti itu. Apalagi kita sampai menuduh seseorang itu sesat misalnya, itu harus hati-hati. Kecuali nampak betul kesesatannya itu baru. Tapi kalau selagi tidak nampak betul kesesatannya harus hati-hati. Apalagi terus mengecap kafir misalnya, itu hati-hati. Kenapa? Kan Nabi yang bersabda kan, siapa yang mengatakan saudaranya kafir, maka kata kafir itu akan mengenai pada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dikatai kafir itu kafir, maka dia memang kafir.
Tapi kalau ternyata dalam pandangan Allah dia tidak kafir, maka kata kafir akan kembali kepada yang mengatakan kafir itu sendiri. Itu konsekuensinya berat. Apalagi terus mengkafirkan wong sak negara. Wis negara kafir, wis tambah rusak maning itu. Tambah rusak maning. Itu bahaya loh, Kak. Itu Nabi yang mengatakan, hadisnya sahih itu. Terkait dengan hati-hati ketika kita menyebut saudara kita dengan sebutan apa? Kafir. Karena hukum kafir kata akan mengenai salah satunya, kata Nabi. Saya cerita Bu ya, ini kisah nyata. Ada seorang ustadz senior, saya nggak sebut nama ustadznya, beliau sakit GERD beliau. Sempat saya termasuk yang dimintai pertimbangan soalnya. Beliau ini awalnya karena kena GERD itu, beliau ini sering berhalusinasi, betul ya katanya kalau GERD simple. Halusinasi pertamanya itu adalah cenderung kalau lagi berhalusinasi, tukang bubur berarti ya, tukang menghalusinasi. Nah itu beliau itu ingin menceraikan istrinya. Jadi halusinasinya ingin menceraikan apa? Istrinya. Itu belakangan ini, mudah-mudahan sudah sembuh beliau, mudah-mudahan saya sudah lama nggak dengar kabarnya. Belakangan itu tiba-tiba beliau itu pengen murtad, coba. Jadi halusinasinya itu sampai pengen apa? Murtad. Nah saya ini termasuk yang dimintai pertimbangan, saya jawab gini, ini diantara pertimbangan saya. Coba muhasabah, karena ini beliau ini termasuk yang agak keras gitu ya. Membawa label yang agak keras lah pokoknya, keras. Tahu ya kalau agak keras itu kan kadang kecenderungan ya begitulah. Ya maaf gampang menyesatkan orang, gampang mengkafirkan orang misalnya, gampang membid'ahkan, gampang ngecap lah naudzubillah. Latar belakangnya beliau agak keras lah, agak keras. Saya bilang gini sama beliau, coba dipikir-pikir, direnungkan. Dulu pernah nggak sampean itu ya mengkafir-kafirkan orang, gampang mengkafirkan orang, gampang menganggap orang itu keluar dari Islam. Coba sampean pikir-pikir. Apa hubungannya? Saya kutip hadis tadi itu, saya tambah lagi hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Hadisnya hadis gharib tapi maknanya sahih maksud saya. Man ayyara akhahu musliman bi dzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi dia tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Kenapa hadisnya maknanya sahih? Karena bersesuai dengan hadis riwayat Abi Dawud. Hadisnya sahih kata Abi Dawud, siapa yang melaknat saudaranya, laknatnya akan terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi oleh Allah. Di bumi ditolak juga, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata nggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka laknat itu mengenai yang melaknat itu sendiri. Makanya hati-hati, balasan amal namanya. Makanya hati-hati. Saya bilang gitu. Untuk muhasabah beliau dan saya juga sih sebenarnya. Tapi Ustadz, bukannya tidak mengkafirkan orang kafir berarti kafir? Ada yang mengatakan begitu. Iya, yang nyata-nyata kafir. Itu saja Al-Quran bahasanya tidak langsung ya ayyuhal kafirun kan. Konteks ya ayyuhal kafirun itu karena konfrontasi. Dalam kondisi damai bahasa kita apa? Ya ahlal kitab, ya ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani kan gitu bahasa Quran. Kalau ada konfrontasi baru ulaika humul kafiruna haqqo. Dan kafir tenanan wong-wong itu. Nah itu. Itu pun yang nyata-nyata kafirnya. Tapi kalau yang tidak nyata-nyata kafirnya, saya lebih suka berpegang pada pernyataan qadhiyat. Apa qadhiyat mengatakan? Kata qadhiyat, saya menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir dalam pandangan Allah. Itu lebih baik daripada saya nyangka dia kafir, ternyata dia muslim. Itu dalam hukum itu begitu. Jadi kita menetapkan hukum yang terendah, ternyata salah, itu dalam fikih lebih baik daripada menetapkan hukum yang tertinggi, ternyata salah. Itu di fikih itu. Jadi itu kata qadhiyat. Makanya hati-hati dalam menetapkan hukum termasuk hukum haram. Jadi kalau ibu nanya kenapa Ustadz tadi tidak langsung haram karena salafus saleh terdahulu pun juga berhati-hati dalam menetapkan hukum, terutama hukum apa tadi? Haram. Nanti silakan pernyataan saya dicek di muqaddimah Al-Halal wal Haram fil Islam karya Yusuf Qaradawi rahimahullah. Bisa dicek pernyataan saya nanti dalam muqaddimah fatwa kontemporer Yusuf Qaradawi. Dan atau di beberapa
muqaddimah fatwa-fatwa para ulama tentang halal haram. Itu. Kenapa? Kalau ibu baca halal haram tentang musik di buku halal haram itu halal itu. Itu halal itu. Ibnu Hazm halal. Imam Ahmad cuma ngomong saya tidak suka. Itu kata Imam Ahmad. Saking hati-hatinya ulama kita dari gampang mengatakan haram. Ini saya sampaikan ya karena di fikih itu begitu Bu kehati-hatiannya. Itu seperti itu. Ya cuman memang saya mohon maaf ya, sebagian orang kadang karena kurang sabar terus nganggep, wah Ustaz Subhanu nggak tegas. Padahal saya itu bukan tidak tegas sebenarnya. Main tegas-tegasan ya iso janjani. Cuman saya itu lebih suka menyampaikan berdasarkan analisa ilmu, bukan serampangan. Saya ini pernah diskusi dengan orang-orang yang pendekatan akidah, tok ya ono ya. Pokoknya pendekatan Islam mengakidah tok. Padahal Islam itu tidak hanya masalah akidah. Jangan salah, dalam Islam itu juga ada pendekatan fikih. Pendekatan hukum itu syariah, akidah, syariah, akhlak karimah itu sepaket, tidak bisa dipisah itu. Itu sepaket itu. Orang kalau pakai pendekatan akidah tok nggak punya pertimbangan hukum itu gegabah. Karena terlalu streng biasanya itu nanti. Ya, tapi ke pendekatan hukum tok nggak pakai pendekatan akidah itu ya nggak bagus. Kenapa? Karena rapuh gitu loh. Keberagamannya nanti rapuh. Nah, tapi semua itu kalau nggak dibingkai pakai akhlak yang mulia, nggak indah gitu loh. Beragama itu mesti pakai al-akhlak al-karimah. Tanpa itu nggak indah itu. Dan akhlak itu kebanyakan bingkainya adalah ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Itu seperti itu. Ya panjang ya diskusi ini. Baik ngoten mawon lah. Nanti bisa nanya ke Ustadz fikihnya saja lah. Sampai mana tadi Bu? Hah? Saya? Abu Dawud. Oh tadi. Sudah tadi ya. Salawat tadi ya. Nah, salawat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami dilaporkan kepadamu padahal jasadmu telah remuk? Atau mereka katakan engkau telah hancur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadisnya sahih. Lafaz hadis ini menurut Abu Dawud dan menurut Ibnu Arabi hadisnya hadis hasan. Semalam ini sahih di catatan kakinya tadi. Saya katakan hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Bakar Al-Bazzar dari Syaddad ibn Aus mengenai sanadnya. Mereka sepakat dari Husain ibn Ali dari Abdurrahman ibn Yazid dari Jabir dari Abu Ash'as As-San'ani. Sementara itu kata Abu Muhammad ibn Abdul Haq, ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman adalah ibn Yazid ibn Tamim, yang menurut Al-Bukhari maupun Abi Hatim dia seorang yang hadisnya mungkar dan dhaif. Saya katakan pula hadis yang serupa dikeluarkan oleh Ibnu Majah, bukan lewat sanad tadi. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Amr ibn Sawad al-Misri dari Abdullah ibn Wahab dari Amr ibn al-Haris dari Sa'id ibn Hilal dari Zaid ibn Aiman dari Ubadah bin An-Nasai ibn Nasi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah salawat sebanyak-banyaknya kepadaku pada hari Jumat, karena hari Jumat itu hari yang disaksikan, yakni dihadiri para malaikat, dan sesungguhnya tidak akan ada seorang pun yang membaca salawat kepadaku melainkan salawatnya itu sampaikan kepadaku sampai selesai. Semoga kita termasuk yang suka bersolawat, amin insyaallah. Di antara ciri ahlu sunnah senang bersolawat. Kata para ulama, di antara ciri ahlu sunnah senang bersolawat. Salawat paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Salawat paling bagus salawat Ibrahimiyah itu. Kata Abu Darda, saya bertanya setelah meninggal. Rasulullah SAW menjawab, kata Abu Darda, saya bertanya setelah meninggal gitu ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan juga setelah meninggal. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Ini andaikan pun hadis ini dhaif tapi cukup sahih, dia ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu
detailnya itu. Dengan demikian berarti Nabi kita Muhammad SAW tetap hidup dan diberi rizki. Ini saya mau sampaikan gini aja deh. Wong syuhada saja diberi rizki, apalagi para nabi. Itu aja lah intinya, itu aja intinya. Karena di atas syuhada itu ada siddiqin, satu lagi para nabi. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo. Kalau menurut Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu wa rahimahullah, jasad para nabi itu dikuburnya hanya selama 40 hari, setelah itu diangkat. Ya berarti sudah tidak ada di situ. Nah, terus ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa setiap kali kita mengucap salam kepada Nabi, ruh dan jasad Nabi disatukan kembali. Nah, gimana menjelaskannya? Ini perkara gaib. Ya, kita serahkan kepada Allah maksudnya, tapi kita imani itu. Karena itu hadisnya sahih kama qala. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu. Nabi itu sibuk nanti iya betul. Betul, Nabi itu nanti di hari kiamat itu sibuk beliau. Iya. Iya. Ya enggak, Nabi itu sibuk. Nabi itu ketika kan gini, surga itu tidak boleh dimasuki oleh seorang nabi pun kecuali Nabi Muhammad SAW sudah masuk ke dalamnya nanti setelah kiamat ya. Nah, demikian juga tidak boleh ada satu umat pun yang masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk gitu loh. Nah, Nabi yang masuk dulu ke surga, terus keluar lagi wirawiri antara mizan sirat. Sibuk ngasih syafaat supaya umatnya selamat dengan izin Allah. Jadi Nabi itu nanti sibuk wirawiri mondar-mandir mizan sirat. Dari mana kita tahu? Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau di mahsyar di hari kiamat saya mau ketemu jenengan, Anda ada di mana? Antara mizan dan sirat. Supaya lah kak mizan ya sirat. Itu karena di mizan itu Nabi dengan izin Allah dikasih kewenangan untuk memberikan syafaat terkait menangnya timbangan kaum muslimin. Nah, di sirat Nabi punya kepentingan agar umatnya selamat melintasi sirat itu dengan doanya Allahumma salim. Hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah hadisnya. Jadi Nabi itu bahkan di akhirat pun tidak mikir enake dhewe Nabi itu. Nabi itu pengen seluruh umatnya masuk surga dan Allah berjanji. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memenuhi permintaan wahai Nabi sampai kamu merasa puas. Ayat ini diantaranya berkaitan dengan Nabi pengen seluruh umatnya masuk surga. Kata Allah janji wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah janji juga di Al-Quran kan, Thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin. Sekelompok besar dari umat terdahulu masuk surga, sekelompok besar umat belakangan juga masuk surga. Jadi kita ini Bu, sebagian besarnya dari umat akhir zaman ya Bu, masuk surga. Itu jaminan Quran Al-Waqiah, Thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin. Kalau ibu termasuk yang punya paham gampang mengkafirkan orang, kira-kira lebih banyak yang masuk neraka apa masuk surga kira-kira? Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang masuk surga sedikit, yang masuk neraka lebih banyak, gara-gara ada yang mengatakan kebanyakan manusia, itu tolong catat baik-baik. Kebanyakan manusia dalam ayat yang dimaksud terkait dengan orang kebanyakan manusia itu tidak
tidak bersyukur, tidak mengingkari kebanyakan manusia itu, pokoknya masuk neraka. Itu konteksnya adalah orang kafir. Kebanyakan manusia itu adalah orang kafir maksudnya. Tapi kebanyakan manusia pada umumnya masuk surga. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Maka keyakinan bahwa kebanyakan orang masuk neraka itu bertentangan dengan surah Al-Waqiah sebenarnya. Ya, jadi makanya kalau baca Quran yang utuh. Sehingga saya pernah ketika ngisi kajian di sekolah Victory Plus itu ada yang nanya ke saya, kalau saya baca Quran Ustadz, kenapa kok serem? Kayak masuk surga itu susah banget. Sementara kalau saya baca Injil atau kitab agama sebelah, kata dia, itu kok masuk surga kayaknya gampang. Saya bilang, ibu bacanya kurang banyak, saya bilang gitu. Kalau kita baca banyak dari Al-Quran, kita itu banyak berita gembiranya kok, daripada masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka sebenarnya. Kalau kita mau baca semuanya, kabar gembiranya banyak. Di Al-Qari'ah saja Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal timbangan kebaikan kita lebih berat langsung surga. Kalau lebih buruk, lebih ringan langsung masuk neraka. Hadisnya muttafaqun Bukhari Muslim. Nabi menjelaskan kan, kita baru niat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh. Dikerjakan dikalikan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Sementara dosa baru niat belum dicatat sebagai dosa. Ngayal dikerjakan tidak dikalikan. Belum lagi janji rahmat Allah, syafaat dari Allah dengan izin Allah. Potensi masuk surga lebih besar bu kita daripada masuk neraka sebenarnya. Oh, bahwa kita namanya orang kadang keselio ngomong apa, punya keyakinan apa sing keliru. Ini keyakinan para sahabat. Selama masih 5 waktu sholatnya, masih bersyahadat, masih puasa di bulan Ramadan, andikan yang kita omongkan pun sampai membuat kita itu kafir misalnya gitu ya. Itu para sahabat dulu kepadanya hak seorang muslim masih tetap diberikan. Belum lagi kalau itu nggak sengaja masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Gak usah khawatir. Nah, cuman kan kadang orang ya tadi itu. Terus janji Allah di Al-Waqiah itu. Kan pertama di Al-Waqiah Allah bilang apa? Sullatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Nanti orang terdahulu yang masuk surga banyak, yang orang belakangan sedikit. Terus sahabat datang sama Nabi sambil nangis-nangis. Ya Rasulullah, ternyata kita sedikit yang masuk surga ya. Kata Nabi, tenang katanya. Terus turun ayat berikutnya, sullatum minal akhirin. Orang dulu ya banyak yang masuk surga, orang belakangan juga banyak yang masuk surga. Allah revisi sendiri, Allah yang merevisi sendiri itu. Sullatum minal awalina wa sullatum minal akhirin. Walaupun nanti ada pemahaman, ada penjelasannya detail ya sebenarnya itu. Yang penting kan masuk surga kan? Ya, itu maksud saya. Yang penting masuk surga. Enggak, yang penting masuk surga kan? Iya. Nah, harapan kita nggak usah mampir di neraka gitu loh. Soalnya ada yang meyakini begini. Mohon maaf, orang-orang yang gampang mengkafirkan itu kadang ngecapnya apa? Dia akan masuk neraka selama-lamanya dan tidak akan, padahal yang dituduhkan kafir itu ternyata dia bukan seorang yang kafir. Misalnya gitu. Bu, apa yang saya katakan ini bukan kata saya sebenarnya, itu kata para sahabat Nabi. Dari mana saya mengutipnya? Ada sebuah kitab judulnya Kaifana ta'amalu ma'aturasi wal madzabi wal ikhtilaf. Bagaimana dalam kitab itu diceritakan Imam Adz-Dzahabi itu yang nulis kitab Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan, dulu para sahabat Nabi itu kalau ada seseorang yang statementnya itu bahkan dikafirkan atau bahkan akidahnya pun dikafirkan, tapi selama dia masih bersyahadat, masih 5 waktu sholatnya, masih puasa di bulan Ramadan, kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan. Itu akidah para sahabat. Akidah para sahabat itu dijamin oleh Al-Quran. Jadi meyakini sebagaimana keyakinan para sahabat itu dijamin oleh Al-Quran. Apa kata Quran? Fa'in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jadi kalau kita mau beriman sebagaimana para sahabat beriman, kita dijamin dapat hidayah. Makanya kita kalau ngikut para sahabat harusnya loh ya, kita tidak boleh gampang mengkafirkan seseorang, apalagi terus ngecap orang itu masuk neraka selamanya. Makanya nggak usah khawatir bu, insya Allah tetap masuk surga lah, insya Allah. Ya, tapi tidak tahu yang tapi harapan kita, ini harapan kita bu ya, harapan kita nggak usah mampir ke neraka lah mudah-mudahan ya, amin insya Allah.
Mudah-mudahan. Makanya perkuat meraih rahmat itu, nggih. Monggo. Oh, monggo silakan dulu. Mau rapat lagi. Monggo. Baik, saya mau terangkan dulu ya. Betul, tidak salah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa umatku akan terbelah menjadi 73 golongan. Terus satu itu masuk surga, yang lain masuk neraka. Satu selamat, yang satu selamat, yang lain di neraka gitu. Ibu catat baik-baik ya. Satu itu mayoritas. Saya ulang ya, satu itu mayoritas. Dari mana kita tahunya? Dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda, "Inna ummati la," hadis hasan ini. "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Fa idza ra'aitum mukhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham." Itu hadisnya riwayat Ibnu Majah. Umatku tidak mungkin sepakat dengan kesesatan. Dan apabila kalian melihat perbedaan di antara umatku, maka ikutilah kelompok mayoritas. Mayoritas itu maksudnya mayoritas para sahabat. Maka ahlu sunnah itu walaupun satu tapi mayoritas, bukan minoritas. Catat baik-baik. Orang yang berakidah ahlu sunnah itu bukan minoritas tapi mayoritas. Ibu sebut saja misalnya Syiah di Indonesia, sebut angkanya berapa? Pas ada kejadian di Bali, Asyura itu, acara Asyura itu dihitung oleh teman-teman aktivis Islam itu paling cuma 10.000 orang di Indonesia ini. Cuma mereka memang masif. Ya bukan bom Bali. Pas acara Asyura di Bali dulu pernah ada Asyura. Terus Mu'tazilah, ayo kelompok liberal lah misalnya. Orang Cil berapa orang? Sedikit, tidak banyak. Orang Cil itu nggak banyak. Kalau misalnya ada kelompok takfiri yang gampang nganggap orang yang berbeda dengan dia, atau yang menurut dia tidak melakukan hukum Allah terus dianggap kafir misalnya, yang gampang mengkafirkan orang itu, hitung jumlahnya berapa? Nggak banyak. Itu kelompok Darmo Gandul atau apa macam-macam, itu jumlahnya nggak banyak. Yang paling banyak itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pakai Quran, yang pakai hadis, pakai para sahabat Nabi, yang sholatnya 5 waktu, yang kita tidak, insya Allah tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang. Ya, itu tetap lebih banyak. Jadi satu itu justru mayoritas. Siapa satu itu? Kata Nabi, satu itu adalah ma'an ali washabi, yang cara beragamanya seperti cara beragamaku dan para sahabatku. Artinya apa? Qurannya dipakai, hadisnya dipakai, perkataan sahabat juga dipakai, atau masih mau mengacu kepada perkataan para ulama yang terpercaya lah kalau bahasa kita. Jadi tidak usah khawatir Bu, masih aman lah insya Allah. Ya Bu ya. Makanya yang ngaji itu yang utuh itu loh, supaya kita tahu ternyata di Al-Quran itu kesempatan masuk surga itu lebih besar daripada kesempatan masuk neraka. Bahwa ada sebagian kawan-kawan ustadz yang tugasnya menakut-nakuti, tidak apa-apa, bagi-bagi tugas memang. Tidak apa-apa, itu bagian yang nadir lah kali peringatan. Cuman ya harus hati-hati tetap juga. Ibu tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dikafirkan oleh seorang Mu'tazilah, seorang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu gara-gara apa? Gara-gara Sayyidina Ali itu dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Gara-gara bersepakat damai dengan Muawiyah di Dumatul Jandal. Orang yang mengkafirkan itu dia lupa bahwa Sayyidina Ali ini adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad SAW semasa hidupnya. Dan dia lupa bahwa musyawarah itu bagian dari Al-Quran kan. Dia lupa. Gitu. Nah, makanya kita jangan gampang ngecap kafir orang lain. Iya, harus hati-hati. Mending ngira orang itu muslim ternyata dia kafir, daripada kita ngira orang itu kafir ternyata dia muslim. Itu lebih berat hukumnya yang kedua itu. Gimana Bu An? Kata kuncinya satu Bu sebenarnya. Asal kita serius dengan tujuan kita perjumpaan dengan Allah dan kita bermujahadah ke sana,
dan kita perbaiki hubungan kita dengan sesama juga ya. Insya Allah sampai kita kepada Allah dengan selamat. Al-Ankabut surah ke-29 ayatnya 69. Tolong bacakan terjemahannya, Bu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baca terjemahannya tolong. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Nggih, surah ke-29 ayat 60. Ayo Mak, baca Mak. Ketemu Mak? Nggih. Kalau orang mau berjihad itu berjuang ya, bersungguh-sungguh ya. Karena itu saat itu belum ada syariat perang. Walaupun ada yang mengatakan sababun nuzul itu juga perang, tapi perang yang kalau kita dizalimi boleh melawan itu maksudnya. Tapi makna yang umum dari lafaz itu adalah berjuang atau bersungguh-sungguh. Orang kalau mau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, Allah akan antarkan dia. Tidak hanya Allah tunjuki itu, tafsirnya Allah antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada Allah dengan selamat. Hadisnya hadis qudsi yang menjelaskan ayat ini. Hadis qudsi, kalau Anda baca ayat ini biasanya kan dikutip hadis qudsi ini. Hadisnya kalau nggak salah muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya apa, Bu? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah akan mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Saya ulang Bu ya, semua aksi baik kita menuju kepada Allah akan mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Maka Bu Popi, saya, kita semua yang serius dengan tujuan kita itu perjumpaan dengan Allah, kita sungguh-sungguh menuju ke sana semampu kita. Jangan khawatir Bu, Allah antar kita. Bagus. Sedekah itu memang harus pakai harta. Sedekah harus pakai harta? Tidak harus kalau nggak punya harta. Kan ketika Ahlus Suffah yang miskin itu melihat sekelompok orang kaya sedekah banyak, mereka tidak mampu, apa kata Nabi? Tasbih itu juga sedekah. Terus nyuruh orang kebaikan itu juga sedekah. Mencegah orang kebaikan itu, iya, menyingkirkan duri dari jalan itu juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya harta. Ya tentu yang berharta lebih mudah sih memang gitu. Saya kira itu. Oh gampang, Ibu kasih kalau memang kita merasa tidak banyak hartanya, kasih tahu yang hartanya banyak. Nah, kasih tahu. Itu loh, ada masjid butuh bantuan. Nah, itu ada, kita kasih tahu. Karena kita nggak bisa bantu banyak, kita kasih tahu yang uangnya banyak. Gitu aja. Mateng Ibu nggih, Bapak nggih. Nggih. Monggo. Iya. Bagus. Tadi sempat saya sampaikan ya, sholawat paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat paling pendek, kalau sholawat yang paling bagus itu sholawat Ibrahimiyah pas Ibu tahiyat akhir itu. Ya Ibu kalau tahiyat akhir baca sholawat nggak? Kama sholaita ala. Nah itu sholawat paling bagus itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anda terserah mau pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina. Saya ulang, yang salah yang enggak sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya bermadzhab Syafi'i, itu sunnah mengucap kata Sayyidina. Kenapa? Karena ada hadis Sahih Muslim. Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali. Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat, yaumul qiyamah, wala fakhrabi, aku tidak sombong. Karena saya anak Adam, maka saya menggunakan kata sayyidina. Kira-kira gitulah kalau bahasanya Imam Nawawi itu sunnah mengucap kata apa? Sayyidina. Tapi enggak juga enggak apa-apa, terserah. Yang salah itu enggak sholat, gitu aja. Ya, terserah. Kalau Anda ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni, jangan panggil saya sayyid, hadisnya lemah itu kata para ulama. Hadis yang mengatakan jangan kamu sayyidkan saya itu menurut sebagian para ulama hadisnya apa? Lemah. Itu seperti itu. Sementara hadis yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam itu hadisnya Sahih Muslim. Sahih Muslim itu hadisnya. Nah, makanya Imam Nawawi punya ijtihad.
Nah, adapun sebagian Anda mengatakan tapi Rasulullah mencontohkannya tidak pakai kata Sayyidina. Nggih, monggo, tidak apa-apa, Anda nggak pakai. Yang salah ya nggak sholat pokoknya. Itu aja. Jangan berantem gara-gara kata Sayyidina. Saya pas di Surabaya, saat itu ada pengajian di Masjid Agung Surabaya. Dulu namanya masih Masjid Agung, setelah Allahyarham Gus Dur jadi presiden diresmikan jadi Masjid Al-Akbar di Menanggal itu. Nah, saat itu habis kajian menjelang sholat duhur ada kajian di Jawa Timur itu kalau selesai pengajian kan bubar barisannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu ya. Bubar barisan. Nah, itu ada orang teriak di mic itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus di mic yang sama ada lagi yang teriak itu. Allahumma sholli ala enggak pakai Sayyidina Muhammad itu. Iya, itu kejadian. Saya ada di situ itu, ada di situ. Saya lihat sendiri orangnya itu, pegang mic itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus di mic yang sama teriak lagi. Allahumma sholli ala enggak pakai Sayyidina Muhammad itu ada. Jadi enggak usah berantem gara-gara itu. Jawa Timur. Nggih. Nggih, Bang. Jadi kan waktu Nabi diajarkan ya Pak Ustaz diceritakan untuk sholat 5 waktu pada umatnya. Di Aqsa kan turun langsung melaksanakan sholat ya Pak Ustaz. Itu Zuhur baru mulai, subuh belum. Subuh belum itu. Masjidil Haram bukan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Jadi turunnya Nabi itu di Masjidil Haram akhirnya. Endingnya bukan di Aqsa. katanya di Aqsa terus ada ruangan kecil itu kebetulan saya udah melaksanakan. Katanya di situ dengan para nabi-nabi yang lain. Oh, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya betul, sholat itu betul. Terus kenapa? Nabi jadi Pak Ustaz bertemu dengan nabi-nabi Betul, seluruhnya Nabi. sama dalam bentuk wujud dijadikan sama Allah manusia atau sholat langsung dalam bentuk termasuk Nabi Isa. Kalau penjelasan para ulama ada yang mengatakan itu bersama arwahnya para nabi kecuali Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Itu dengan jasadnya karena beliau masih hidup memang. Ya, kalau arwahnya ya itu yang dipakai dalil oleh para ulama bahwa arwah para nabi itu ya ada dan mereka bisa sholat sebagaimana orang hidup sholat itu. Waktu Nabi pulang balik kawan-kawan masalah juga Bapak ketemu sama Nabi Musa itu juga bukan wujudnya Pak Ustaz. Ya dengan ruhnya Nabi Musa. Ya. Kurangin makamu nggak kuat oleh 50. Iya. Iya betul, tidak salah itu. Itu hanya bahasa administrasi sebenarnya ya. Allah bisa saja langsung 5 itu bisa. Cuman Nabi Musa itu pernah berdoa kepada Allah ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Cuman tidak Allah kabulkan. Allah kabulkannya itu supaya beliau agak lebih berlama-lama dengan Nabi Muhammad itu dibuatlah adegan itu oleh Allah. Supaya lebih lama ngobrol sama Nabi Muhammad, Nabi Musa itu. Iya. Nabi Musa itu pengen banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa dikabulkan. Kalau Nabi Musa nggak dikabulkan oleh Allah. Makanya dihibur Nabi Musa itu dengan ketemu sama Nabi Muhammad cukup lama pada saat Mi'raj itu. Itu kata para ulama itu gitu diantara penjelasannya. Dan itu sebagai dalil sebenarnya itu. Sebagai dalil betapa sebenarnya orang yang sudah wafat itu bisa bermanfaat bagi yang masih hidup dengan izin Allah. Usulan Nabi Musa yang dari 50 jadi 5 itu usulan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa dengan izin Allah bermanfaat bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa sudah wafat. Nah, jadi kalau Allah berkehendak makanya kita jangan putus sama yang sudah wafat, sambung doa terus. Karena dengan izin Allah keberadaan mereka itu juga masih bisa bermanfaat bagi kita. Tapi ingat semua dengan izin Allah. Makanya jangan putus sambung doa. Maka kalau kita nyebut para nabi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam itu supaya kita sambung terus dengan mereka yang sudah wafat. Dalam Islam kan kita tidak menganggap putus dengan yang sudah wafat. Ya, karena kita masih bisa nyambung
doa, dan itu bermanfaat bagi kita yang hidup dan bermanfaat bagi yang wafat. Itu seperti itu. Sambungannya pakai doa itu diantara. Ya, saya kira itu Bu ya. Allah a'lam. Iya, kan nanti beliau turun sebagai, iya, itu turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai Nabi dan Rasul yang membawa risalahnya, enggak. Nantinya iya. Ya, nggak tahu saya itu. Ya'juj wa Ma'juj itu nanti. Kenapa Bu? Enggak. Nabi Isa sama Imam Mahdi enggak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Allah nyuruh beliau ngungsi di Gunung Tursina itu. Allah matikan sendiri nanti. Kecuali Dajjal. Ya. Kalau Dajjal itu yang membunuh Nabi Isa dengan izin Allah. Iya. Dajjal. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau sudah wafat di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang karena Nabi Khidir itu sampai dengan zaman Nabi masih hidup. Ya, setelah itu ulama beda pendapat. Karena Nabi pernah bersabda, hari ini sudah tidak ada lagi yang umurnya di atas 100 tahun. Itu dalam riwayat itu sababul wurudnya Nabi yang berbicara tentang Nabi Khidir. Nah, itu dipahami oleh sebagian para ulama Nabi Khidir sudah wafat pada saat itu. Tapi saat kejadian Mi'raj itu Nabi Khidir masih hidup. Masih hidup ya. Iya, kenapa? Oh, itu Nabi Idris. Itu Nabi Idris. Iya, yang melihat surga itu Nabi Idris. Kalau Nabi Khidir enggak, Nabi Khidir lain lagi. Ya, gitu. Nah, sekarang ini Nabi Khidir ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau sudah wafat, ada yang mengatakan beliau masih hidup. Ya, wallahu a'lam. Ada ulama yang menengahi di antara itu. Beliau sebenarnya sudah wafat tapi punya mukjizat seperti orang yang masih hidup. Ya, saya enggak tahu lah, itu perkara gaib ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah.